Museum Dewantara Kritigria merupakan sebuah museum peninggalan dari tokoh nasional pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Museum ini terletak di Kompleks Dewantara, Jalan Taman Siswa nomor 31, Yogyakarta. Museum ini menyimpan barang-barang yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dan keluarganya serta foto-foto dokumentasi perjalanan hidup beliau hingga wafat. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat. Beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada usia 40 tahun. Beliau menikah dengan Raden Ajeng Sutartinah dan memiliki 6 anak. Pendidikan beliau dimulai di ELS, Quick School, dan Stovia dengan beasiswa. Beliau wafat pada 26 April 1959. Konsep pendidikan nasional yang dikemukakan sangat membumi dan berakar pada budaya Nusantara, antara yang Tuturi Handayani, Tripusat Pendidikan atau Tringo. Yang pertama, sistem Among, Tuturi Handayani. Kata Among itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, mempunyai makna seseorang yang bertugas ngemong dan jiwanya penuh pengabdian. Cara mendidik yang harus diterapkan adalah menyongkong atau memberi tuntunan dan menyongkong anak-anak tumbuh dan berkembang atas kodratnya sendiri. Pengajaran bagi taman siswa berarti mendidik anak agar menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, merdeka tenaganya. Dalam pola pikir Ki Hajar Dewantara adalah abdi sang anak, abdi murid, bukan penguasa atas jiwa anak-anak. Ki Hajar Dewantara menjadikan Tuturi Handayani sebagai semboyan metode Among. Yang kedua, Tringa. Ki Hajar mengartikan pendidikan sebagai daya upaya memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang merupakan falsafah peninggalan Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan yakni Tringa, yang meliputi ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Sebelum Taman Siswa berdiri, Ki Hajar Dewantara melakukan 3 strategi, yaitu pada bidang pendidikan, bidang kewartawanan, dan pada bidang politik. Yang pertama, pada bidang kewartawanan, Ki Hajar Dewantara banyak menulis di berbagai harian dan majalah. Tulisan beliau yang berjudul "Andai Kata Aku Seorang Belanda" isinya mengecam secara tajam dan halus maksud pemerintah Belanda menyelenggarakan pesta kemerdekaan lepas dari penjajah Prancis yang ke-100 di Hindia Belanda dengan biaya dari rakyat yang dijajahnya. Kemudian, tulisan dilanjutkan dengan tulisan lainnya dengan judul "In for Allen, Mark out Allen for In". Mendapat dukungan dari teman Ki Hajar Dewantara, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan tulisan yang berjudul "Courage of Risk". Dan pada tanggal 6 September 1913, mereka bertolak ke negeri Belanda. Ki Hajar Dewantara beserta istri dan 2 putranya dapat kembali ke tanah air pada tanggal 6 September 1919. Sesampainya di tanah air, Ki Hajar Dewantara melanjutkan perjuangannya dengan menjadi anggota Indis Partis dan masih banyak menulis koran maupun majalah, mengancam kebijakan penjajah yang dinyatakan merugikan rakyat, sehingga beliau keluar masuk penjara. Yang kedua, bidang politik. Dimulai aktif dalam organisasi Budi Utomo sebagai sekretaris, kemudian pimpinan Syarikat Islam, dan selanjutnya menjadi pimpinan Indis Partis yang secara langsung terang-terangan menyatakan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Konsekuensi dari gerakan politik ini, Ki Hajar Dewantara dan para pejuang lainnya keluar masuk penjara. Setelah mengunjungi Museum Ki Hajar Dewantara dan melihat rekam jejak perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan di Indonesia, perjuangan beliau yang memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia sangat menginspirasi untuk kaum muda membangun peradaban pendidikan yang lebih maju dan inovatif dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia.
Karya wisata ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai sejarah Ki Hajar Dewantara dalam mencapai cita-cita, yaitu kemerdekaan pendidikan Indonesia. Selain sebagai mahasiswa, kita dapat menjadi tahu mengenai sejarah pendidikan yang diharapkan dapat mengembangkan dan memperdalam serta mengamalkannya.